Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diestiwi, NPM 130218019. Saya dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak Perspektif Islam. Baik, latar belakang permasalahan penelitian ini, yang pertama melihat dari hadis Sahih Bukhari nomor 1401 yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Kulu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis di atas menerangkan bahwa peran ayah dalam Islam yang utama adalah mendidik anak. Karena hadis tersebut menegaskan bahwa amanah dan tanggung jawab dalam mendidik anak adalah ada di pundak kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Serta pengasuhan anak adalah salah satu dari bagian pendidikan yang diberikan kepada kedua orang tua. Selanjutnya, Chandra 2018 menuturkan Virgus seorang ayah memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya sekedar mencari nafkah, namun pula berkaitan dengan gaya pengasuhan serta perkembangan anak. Selanjutnya, pentingnya keterlibatan peran ayah dalam pengasuhan, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19. Di sana digambarkan seorang ayah yang sangat soleh yang menjadi pijakan atau ukuran bagaimana seorang ayah seharusnya mendidik anak. Di lokasi penelitian, yaitu di daerah Senawi, Kota Bandung, para ayah mulai terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan anak, serta terdapat perubahan peran dalam keluarga, sehingga penulis melakukan penelitian di daerah Sinangraya, dan penelitian dilakukan kepada 3 keluarga dengan kasus yang pertama, keluarga A, ayah bekerja, ibu tidak bekerja, yang kedua, keluarga B, ayah dan ibu bekerja, serta keluarga C, ayah tidak bekerja dan ibu bekerja. Sehingga tujuan penelitian ini yang pertama dapat mengetahui pandangan ayah terkait pengasuhan anak, perspektif Islam. Yang kedua dapat mengidentifikasi peran ayah dalam pengasuhan terhadap anak. Yang ketiga dapat mengetahui perkembangan anak terkait pengasuhan yang diberikan ayah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada buku Robert Kayin, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik dan prosedur pengumpulan data yang peneliti gunakan yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi langsung, yang ketiga dokumentasi dan catatan lapangan. Serta prosedur analisis data yang digunakan yang pertama penjodohan pola, yang kedua pembuatan eksplanasi, yang ketiga analisis deret waktu atau kronologis. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan mode triangulasi sesuai dengan Sugiono. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi informan. Dan hasil penelitian, yang pertama, pemahaman ayah terkait pengasuhan anak melalui peran seorang ayah. Dalam perspektif Islam, para ayah masih kurang memahami peran ayah dalam perspektif Islam, baik dalam pengetahuan maupun tindakan, karena hanya ayah keluarga A yang benar-benar memahami bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab dan amanah untuk kedua orang tua. Sehingga ayah dan ibu saling terlibat dan berperan dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Serta orang tua menerapkan pengasuhan sesuai ajaran Rasulullah SAW. Ayah keluarga B dan keluarga C kurang memahami dan kurang terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan untuk anak karena ayah hanya memberikan pengasuhan sesuai waktu yang ayah miliki dan akan menyerahkan pengasuhan kepada ibu jika ibu ada di rumah atau akan menyerahkan pengasuhan kepada nenek atau bibi jika ibu bekerja. Selanjutnya, yang kedua, peran ayah dalam pengasuhan terhadap anak usia dini. Hasil penelitian, para ayah mulai berperan dalam pengasuhan terhadap anak. Hal tersebut sesuai dengan hadis Sunan Turmuzi nomor 4269, Maisaro et al. 2017, tetapi hanya 2 ayah yang melakukan peran sebagai pencari nafkah. Satu ayah lainnya tidak melakukan peran tersebut, yaitu keluarga C, karena ayah tidak bekerja, sehingga yang harus bekerja yaitu ibu yang harus mencari nafkah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Hanifah 2019 dan Arsi dan Arianto 2019. Tetapi semua ayah berperan sebagai pendidik, pelindung, dan pengambil keputusan dalam keluarga.
dengan perbedaan kualitas dan kuantitas yang ayah berikan. Keluarga A sangat berperan terhadap pendidikan dan pengasuhan anak, baik secara kualitas maupun kuantitas. Keluarga B sangat jarang terlibat dalam pengasuhan atau pendidikan anak karena ayah harus bekerja keluar kota. Keluarga C, ayah cukup terlibat karena ayah cukup banyak waktu di rumah, ayah tidak bekerja, tetapi pengasuhan masih tidak konsisten atau akan memberikan pengasuhan lebih banyak diberikan kepada nenek sang anak. Hal tersebut sesuai dengan Hanifah 2019 dan Arsi dan Arianto 2019. Yang ketiga, hasil perkembangan anak terkait pengasuhan yang diberikan oleh ayah. Hasil penelitian, hanya anak keluarga A yang memiliki pengetahuan moral agama yang baik, seperti menghafal banyak doa-doa atau surat-surat pendek, anak menghafal Asmaul Husna, anak dapat membaca Iqra, dan juga bisa mengikuti gerakan sholat, karena ayah sangat berperan memberikan pendidikan mengenai agama. Selanjutnya, ayah yang lebih banyak waktu untuk anak dalam pengasuhan atau pendidikan, kognitif anak lebih bagus, anak dapat berpikir kritis, rasa ingin tahu anak sangat tinggi, bahasa anak bagus, anak lebih percaya diri, dan anak lebih cepat tanggap dalam menerima pembelajaran. Hal tersebut berlangsung terhadap anak keluarga A dan anak keluarga C. Sedangkan ayah yang tidak banyak waktu dalam memberikan pengasuhan atau pendidikan terhadap anak, seperti keluarga B, kognitif anak kurang atau lemah, ini sesuai dengan riset kita dalam Arianti 2017. Artinya, yang menentukan perkembangan anak baik atau tidaknya adalah pemahaman ayah mengenai pengasuhan atau pendidikan dalam perspektif Islam itu sendiri, serta bagaimana cara ayah memberikan pengasuhan atau pendidikan terhadap anak. Sehingga pekerjaan ayah tidak mempengaruhi peran ayah sebagai pengasuh atau pendidik anak. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.